Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Ikals ya. Dan seperti biasa di sore ini kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Di acara sharing menjelang berbuka puasa seperti biasa saya akan sharing terkait dengan topik-topik yang mungkin itu juga bisa menjadi ataupun yang terjadi kepada teman-teman juga gitu kan, atau yang sering teman-teman tanyakan. Dan kali ini lebih kepada kepenulisan ya, tapi bukan kepenulisan dari teknik kepenulisannya, tapi lebih ke apa ya, ini juga kayaknya ada sentuhan dari self development juga sih. Jangan pernah membuat penulis sakit hati seperti yang teman-teman baca di judul ya. Maksudnya apa sih? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu gitu kan. Nah, kemarin ini viral sebuah film yang diangkat dari sebuah novel yang ternyata itu kisah nyata dari seseorang yang bisa dibilang sakit hati gitu. Dan ternyata itu menjadi sebuah kisah yang boom gitu ya, yang benar-benar menyentuh banyak orang, sampai novelnya bahkan filmnya itu benar-benar ya boom juga gitu, viral juga di akhir dan awal-awal tahun 2022 ini gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya teman-teman ya, buat teman-teman kalau punya temen penulis itu harus hati-hati gitu. Jangan membuat mereka sakit hati. Sih sebenarnya ini berlaku buat semua sih, termasuk juga musisi mungkin atau orang-orang lain juga gitu. Ya jangan sampai lah kita membuat orang sakit. Tapi ini berkaitan dengan penulis. Penulis itu maksudnya terkadang dia itu, kalau yang saya rasakan sendiri ya, ketika galau, ketika mengalami kerisauan gitu, itu ide itu kayaknya muncul kayak hujan gitu ya. Kayaknya itu bener-bener harus diluapkan. Nah, dan menulis itu menjadi media untuk kita tuh ibaratnya mengeluarkan hal-hal negatif itu gitu. Dan ternyata kan ada penelitian juga mengatakan bahwa menulis itu salah satu cara supaya mental kita tuh tetap waras, tetap sehat gitu teman-teman. Jadi maksud itu sih lebih ke situ ya. Jadi manfaat dari menulis itu sendiri bukan berarti ya kita harus sedih dulu gitu. Harus sedih, harus patah hati dulu barusan kita nulis. No, bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi maksudnya adalah menulis itu bisa menjadi terapi buat kita untuk lebih sehat. Makanya teman-teman menulislah. Yang belum termotivasi menulis itu kan, ataupun lagi bingung cari ide gitu kan, sebenarnya kemarin sudah sharing juga ya, cuman ini lebih mendalam lagi. Coba silakan mulai aja dari sesuatu yang teman-teman ibaratnya pengen luapkan, karena setiap manusia itu pasti punya kegalauan, punya kerisauan, atau bahkan punya kayak pertanyaan gitu. Silakan, atau punya ide yang pengen teman-teman share kepada orang gitu kan. Nah, itu akan jadi sebuah karya yang bagus teman-teman kalau berasal dari ibaratnya kegalauan kita. Itu Raditya Dika juga pernah ngomong teman-teman ya, bahwa karya-karyanya dia itu yang meledak itu adalah ya karena berasal dari kerisauannya dia, dari baik itu nulisnya dia, stand up komedinya dia gitu, itu berasal dari situ. Dan kemarin juga ya saya lihat juga tuh Andika Kangen Band gitu kan, yang lagi viral juga. Ada ibaratnya kasus kayak penghinaan gitu kan, cuman ya itulah mungkin urusan mereka lah gitu. Tapi pada intinya Andika ini juga membuat sebuah lagu yang bertemakan seperti itu. Maksudnya lo boleh hina gue, lo boleh caci maki, tapi gue akan tunjukkan bahwa gue akan mengejar ataupun mencapai ataupun mewujudkan impian gue gitu lewat lagunya. Kalau nggak salah judulnya Menggapai Bintang. Itu juga bisa membuat motivasi juga gitu kan. Nah, itu mungkin juga berasal dari ya keresahan hati seorang Andika Kangen Band itu gitu. Kemudian banyaklah gitu kan. Firsa Besari juga dia pernah mengatakan juga, saya pernah lihat di salah satu videonya,
ya dia itu lagu-lagu yang dia ciptain juga ataupun bahkan ada salah satu bukunya juga gitu, itu berasal dari kegalauannya dia gitu. Boy Chandra juga seperti itu. Jadi mulailah berkarya boleh dari situ teman-teman, dari kesakit hatian, keresahan gitu, ibarat yang tepat ya, lebih tepatnya keresahan yang sedang kita pengen ungkapkan gitu. Nah seperti saya juga nih, adanya sharing seperti ini sebenarnya untuk mengungkapkan keresahan supaya tetap waras gitu ya. Ibaratnya apa ya, pikiran yang ada di pikiran kita tuh nggak terlalu banyak juga, makanya bisa melalui sharing ngomong secara lisan seperti ini, ataupun lebih bagusnya lewat tulisan. Kalau tulisan itu kayak lebih soft gitu tuh, lebih enak mengungkapkannya gitu. Makanya coba deh buat teman-teman yang mungkin belum pernah nulis, cobalah mulai nulis dari diary dulu, nggak apa-apa. Maksudnya seharian aktivitas gitu kan, atau ada hal yang sekiranya menarik gitu kan di seharian, boleh tuliskan. Itu mulai dari situ dulu boleh. Atau teman-teman baca buku kemudian ditulis ulang dengan gaya ataupun bahasa kita sendiri, boleh dari situ juga. Jadi ya nggak ada alasan lah untuk tidak menulis teman-teman. Yang menulis itu salah satu media untuk kita tetap sehat yang pertama. Kemudian tadi itu ya, untuk kita tuh mengungkapkan isi hati kita gitu, dan itu bisa dijadikan sebuah karya tulis gitu yang fenomenal, kayak Layangan Putus tadi itu kan contohnya yang sudah bagus banget gitu di terakhir-terakhir ini. Banyak sih ya contohnya tadi. Oke teman-teman, thank you. Itu aja mungkin karena saya ini terinspirasi juga gitu kan, ngelihat ya kayak tadi lihat Andika Kang Ben gitu kan, yang bisa membuat permasalahannya, hinaannya itu jadi sebuah karya, dan banyak lagi sih gitu. Mulai dari situ habis nonton Layangan Putus juga ibaratnya gitu, yang ternyata itu dari sebuah novel. Itu saya pun ingin juga mengungkapkan gitu keresahan, dan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman, apalagi penulis pemula. Yuk kita tunjukkan gitu kan ya, bahwa menulis itu menyehatkan diri kita, itu yang paling penting. Thank you, sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.